Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada malam hari ini dengan suasana hujan turun, tetap kita istiqomah untuk menjalankan ibadah yaitu sholat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan istiqomah kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kami akan melanjutkan kajian HPT yaitu Himpunan Putusan Tarjih mengenai tentang ibadah. Kemarin sudah kami sampaikan tentang toharoh, yaitu bersuci. Di antara alat bersuci itu yaitu yang pertama air, kemudian yang kedua debu, yang ketiga adalah batu atau benda padat lainnya, ya selain dari tahi dan tulang gitu ya. Nah kemudian kami lanjut aja ke bagian wudhu. Bagaimana kita ini tata cara berwudhu kita ini sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau sekiranya itu tata cara ibadah kita salah satunya wudhu, itu kalau tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan, maka kita harus perbarui. Karena ibadah wudhu, sholat itu kan setiap hari. Cuma kadang kita belum tahu Nabi itu berwudhu yang bagaimana gitu. Kadang kita masih ngikuti aja. Sejak kecil kita itu meniru orang tua kita, gimana cara wudhunya. Tapi bagaimana ketika kita ini sudah dewasa, sudah sudah balik, apalagi sudah tua gitu. Nah, untuk mengetahui lebih jelas, maka kita perlu ngaji. Maka diantaranya adalah kita mengetahui dalilnya, mengetahui bagaimana gerak contoh dari Nabi ketika berwudu, ya kan gitu. Nah dasarnya apa wudunya itu? Maka berwudu itu dalilnya tentang wajibnya wudu terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Itu surat Al-Maidah ayat 6. Saya baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman.
Berarti khusus bagi orang yang beriman. Berarti yang beriman itu melaksanakan ibadah sholat. Karena kalau kita mau sholat itu syaratnya harus berwudu. Maka kalau orang yang sholat itu tidak berwudu, maka sholatnya tidak sah, gitu, tidak sah. Maka wudu itu adalah memang harus diperhatikan bagaimana tata cara wudunya, sehingga nanti ketika kita mengetahui cara wudunya Nabi, sampai-sampai itu ada orang yang menjaga wudu setiap hari itu akan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wudu itu memang kalau kita lakukan dengan istiqomah, batal wudu, kan gitu. Insya Allah itu adalah amalan istimewa kita itu. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 itu Allah nyampaikan dalil tentang wudu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu itu hendak mendirikan, kumtum itu kan telah mendirikan kalian, ila sholati, kepada sholat. Berarti gampangannya apabila kalian itu hendak mendirikan apa? Sholat. Apa yang dilakukan sebelum kita itu mendirikan sholat? Faghsilu wujuhakum. Faghsilu itu basuhlah, bukan basuhlah itu kan harus dibasuh gini, kan gitu. Jangan, apalagi kalau ada pancuran apa itu, ada keran, ngene-ngene tok. Tidak dibasuh, tetapi apa? Digini-ginikan, ya. Berarti di sini itu faghsilu, maka basuhlah. Apa yang dibasuh? Wujuhakum, wajahmu. Wajah ini kan dibasuh, nah, diambil kemudian basuh. Nah, gini. Terus wajah ini, yang muka ini harus dibasuh, jangan sampai kering, Pak. Berarti yang muka di depan ini, wajah ini semuanya harus kering. Kemudian setelah membasuh wajah, wa aidiakum, dan basuhlah kedua, ilal aidiakum itu aidiakum kedua tanganmu, tangan, ya, kedua tanganmu, ya, wa aidiakum kedua tangan kalian, sampai apa? Ilal marofik, sampai siku. Berarti kalau nanti ada yang berwudu itu kalau membasuh, namanya basuh itu kan diusap gini, jangan ada keran itu dikucurkan gini, Dok. Pernah kita melihat ada orang yang berwudu itu ada keran itu langsung diginikan, Pak, dari mulai siku gitu, ya memang basah, iya basah, cuma tidak sesuai dengan dalilnya, tuntunan. Dibasuh ya dari mulai telapak tangan gini, seret gitu, walaupun dengan pancuran, Pak, seret gini, sampai ilal marofik, dikembalikan, seret. Nah gitu. Nah, ini gini sampai gini, jangan diginikan sama apa itu, sama keran, ya podo ae gak basuh itu. Apa? Harus diusap. Nah, dari ini ngambil seret gini ya. Nah, sampai ilal marofik, kemudian dikembalikan seret. 1 kali. Kemudian kan 3 kali itu. Ya, seret. Nah, sampai 3 kali. Kanan dulu. Ini nanti ada tata caranya nanti. Ya, saya masih menyampaikan di dalilnya dulu, di ayatnya. Ini 3 kali. Baru kiri. Jangan kanan kiri. Ada tak ada? Nah itu berarti kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Nah, gini, dibasuh, jangan dikucurkan. Itu bukan membasuh itu.
Kalau di sini kan wamsahu biruusik fagsilu itu kan basuhlah wujuhakum, wajah kalian, wa aidiakum, dan kedua tangan kalian, ilal marofik, sampai siku. Nah makanya kalau anak-anak itu kalau nanti wudunya masih sikutnya cek garing, masih kering, maka balik, berarti diulang karena belum sempurna. Nah apalagi kalau nanti ada sebuah hadis, barang siapa yang menyempurnakan wudunya, wah nanti itu dapat keutamaan nanti aja dulu. Kemudian wamsahu biruusikum, wamsahu itu usaplah. Nah ini usaplah. Kalau tadi itu fagsilu, ini wamsahu, usaplah, diusap. Wamsahu biruusikum, wamsahu itu usaplah biruusikum, kepalamu. Nah kepala itu kan dari sampai ke belakang dikembalikan. Nanti ada tata caranya insyaallah nanti. Itu dalilnya wamsahu biruusikum. Kemudian wa arjulakum, berarti diusap ya. Wa arjulakum, basuhlah kakimu sampai apa? Sampai apa itu? Ilal ka'bain, sampai mata kaki. Nah, kalau mata kakinya anak-anak kalau berwudu masih kering, suruh ulang lagi, berarti belum sempurna. Kalau wudunya itu belum sempurna maka tidak sah, ya kan? Tidak sah. Seharusnya memang kita ini ada kursus, Pak, khusus tata cara ibadah. Salah satunya adalah ibadah wudu sama sholat, ada kursusnya. Memang seharusnya memang di antara kita ini harus tidak malu membuat kursus kepada anak-anak, khususnya SMP, SMA. Itu kalau coba kita lihat tata cara wudunya bagaimana, ya kan? Walaupun itu di sekolahan ada pelajarannya, namanya pelajaran PAI ya. PAI itu kan pelajaran agama di sekolah negeri. Kalau di sekolahan yang yang agama masih ada tekanan itu. Tetapi kalau yang sekolah-sekolahan yang umum itu memang ada pelajarannya tetap. Cuma kadang kurang sempurna, kadang anak-anak itu begitu banyak itu, bagaimana secara detail itu memang perlu, karena urusannya itu adalah ibadah setiap hari, Pak, ibadah setiap hari. Kalau kita tidak memperhatikan anak kita di dalam wudunya, kemudian sholat, tata cara sholatnya, maka kita ini nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Anakmu gurung sempurna wudune, masa dijarno, Pak? Gitu, Pak. Eman. Maka bagi orang tua yang mempunyai anak itu seharusnya lebih diperhatikan bagaimana anak kita ketika wudu, ketika sholat, karena itu utama itu adalah pedoman hidupnya. Maka sayang nanti kalau kita memperhatikan. Nah itu surat Al-Maidah ayat 6. Berarti jelas ibadah wudu itu dalilnya jelas, ya. Demikian pula hadis Nabi Muhammad SAW, la yakbalullahu sholata ahadikum. Nah ini hadisnya ini. Tadi itu dalil ayat. Ini hadis dari Nabi SAW. La yakbalu, tidak akan menerima Allah sholata ahadikum, yaitu sholatnya salah seorang di antara kamu. Nah,
Jadi gampangnya layak balullahu sholata ahadikum. Allah itu tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kamu. Idza apabila ahdatsa hak hatta yatawaddoa. Idza apabila ahdatsa itu berhadas hatta sehingga yatawaddoa ia berwudu. Berarti wudu itu adalah untuk membersihkan hadas kecil, ya. Kemudian kalau kita hadas besar, biasanya apa Pak? Hadas besar, ya beristinja. Kemudian hadas besar salah satunya apa? Ya mandi besar itu ya, ya junub. Nah, sebelum kita mandi besar kan ada tata caranya Pak. Wudu dulu kan. Berarti bukan sekedar biur gitu, enggak. Pokoknya rambut basah wis sabunan gitu. Ternyata tuntunan dari Nabi SAW, siapa yang berhadas besar, berjunub gitu, kemudian dia harus sesuai dengan tata caranya. Nanti insya Allah kita bicara tentang bagaimana tata cara untuk mandi besar. Ada aturannya, bagaimana Nabi itu mencontohkan. Nah, sebelum mandi saja wudu. Alangkah baiknya kalau kita ini setiap mandi, tidak mandi besar, mandi biasa saja lah, diawali dengan wudu. Maka kalau sudah mandi, kemudian sebelumnya itu ada wudunya gitu ya, maka gak usah wudu lagi mau sholat, kan gitu Pak ya. Gak usah mandi, gak usah wudu lagi karena sudah sebelum mandi wudu, kan gitu Pak. Loh, ya memang jelas Pak, pokoknya nggak kencing gitu ya, nggak kepanu gitu ya. Memang untuk menjaga wudu memang perlu gitu ya. Nah, itu hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ahmad. Nah, sekarang sesuai dengan dalil di tata cara wudu itu ada rukun, ada sunnah. Ada rukun, ada sunnah. Rukun itu bagian yang terpenting anggota wudu, nggak boleh ditinggalkan, nggak boleh ditinggalkan. Nah, saya jelaskan rukun dan tata cara wudu menurut sunnah Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengan rukun itu atau fardu wudu. Rukun itu apa? Fardu wudu yang wajib harus dilakukan. Kalau rukunnya itu salah satunya itu tidak dilakukan, maka wudunya tidak sah. Nah, yang dimaksud dengan rukun atau fardu wudu di sini adalah sesuatu yang wajib dikerjakan dalam berwudu. Ya, rukun wudu itu didasarkan dari nas Al-Quran tadi, surat apa tadi Pak? Al-Maidah ayat 6 yang menyebutkan 4 anggota wudu. Berarti di ayat tadi itu surat Al-Maidah, supaya kita jelas nanti jangan langsung disimpulkan. Ini kita bicara rukun dulu sesuai dengan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Itu menyebutkan 4 anggota wudu yang wajib dibasuh dalam berwudu. Menurut mayoritas ahli fikih selain Hanafiyah ya, bahwa berdasarkan pada riwayat niat ya, pada riwayat jamaah dari Umar bin Khattab tentang pentingnya niat Pak sebagai penentu diterimanya atau tidaknya sebuah amalan dan keumuman lafadz hadis Nabi fabda'u bima bada'allahu bih. Nah, berarti kalau kita berwudu itu niat itu wajib ada ya, niat itu ada. Nah, saya nanti insya Allah saya akan sampaikan
bahwasanya tata cara berwudu gitu ya. Ada tayamum juga, Pak. Nah, tata cara berwudu apalagi tentang niat. Kalau niat wudu menurut tuntunan Majelis Tarjih dan Tasdid itu ya, dalam buku tuntunan Toharoh, salah satu syarat sahnya sholat, orang yang akan sholat diwajibkan berwudu lebih dahulu. Tanpa wudu sholatnya tidak sah. Ini di Majelis Tarjih dan Tasdid. Hal ini sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian apakah niat ketika berwudu itu wajib? Nah, ini makanya kan ini pentingnya niat. Kalau orang yang nggak niat berwudu, Pak, wis apa adanya wis, Pak, kan gitu. Sehingga bagaimana dia basuhnya kan perlu niat gitu. Bagaimana orang yang melakukan sesuatu itu harus ada niatnya. Maka niat wudu menurut tuntunan Majelis Tarjih ketika berbicara masalah sholat itu wajib, ya. Itu menyatakan bahwa semua ulama sepakat bahwa niat dalam sholat 5 waktu itu wajib, merujuk kepada hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab. Niat itu merupakan hal yang wajib yang kita laksanakan. Innamal a'malu binniyati, yang hadisnya panjang itu di Arba'un Nawawi, yang hadis yang pertama. Nah, berdasarkan hadis ini maka cara wudhu pun harus menggunakan niat wudhu, ya. Cuma perbedaannya ada yang dilafadzkan, ada yang tidak. Menurut Majelis Tarjih dan Tasdid, niat wajib. Adapun tata caranya adalah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah niat itu. Bismillahirrahmanirrahim, kan gitu. Sekarang pertanyaan saya, apakah ada orang yang berwudu langsung gak bismillah? Ada kan, ujuk-ujuk gak bismillah. Nah, niatnya itu dengan bismillah itu, Bismillahirrahmanirrahim, serta niat wudu ya dalam hati untuk membersihkan hadas kecil karena Allah semata dan berharap dosa-dosa kita diampuni. Kemudian lakukan ibadah wudu seperti biasa. Berarti niat itu dengan bismillah, tidak dilafat-lafatkan. Itu kan pendapat. Karena Nabi Muhammad SAW itu tidak mencontohkan bagaimana niatnya. Tidak ada hadis yang menyebutkan bagaimana ketika kita sebelum melakukan sebuah amalan itu dengan lafaz niat. Itu pendapat saja. Maka Majelis Tarjih dan Tasdid itu sepakat bahwasanya semua ulama niat itu wajib. Tetapi bagaimana lafadznya tidak di dalam hati. Kalau di sini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada sebuah hadis, fabda'u bima bada'allahu bih. Fabda'u, mulailah, bima bada'a, dengan apa yang telah bada'allahu bih, yang dimulai Allah. Nah, coba. Ini sebuah hadis riwayat An-Nasa'i, kemudian Ahmad dan Daraqutni. Berarti fabda'u bima bada'allahu bih, mulailah dengan apa yang telah dimulai oleh Allah, ya. Serta sunnah Nabi yang semuanya itu menjelaskan bahwa beliau itu senantiasa berwudu secara tertib, maksudnya ya, nggak amburadul, tertib, bukan sakar PDW gitu. Orang yang tertib berarti kan niatnya kan luar biasa, berarti niatnya sudah ada. Maka yang dimaksud di sini adalah sunnah Nabi itu yang semuanya itu menjelaskan bahwa senantiasa berwudu secara tertib. Maka niat dan tertib termasuk dalam rukun
wudu. Nah itu. Sementara ulama Hanafiyah itu mengatakan bahwa niat dan tertib itu termasuk sunnah. Nah, berarti kan ada yang berbeda pendapat. Ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan. Ini di dalam kitab Ibid, ya. Sehingga rukun wudu tetap 4 sebagaimana petunjuk, yaitu dari surat Al-Maidah tadi. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, terlepas dari perbedaan tersebut, ada yang wajib, ada yang sunnah, yang jelas tidak ada perselisihan ulama tentang 4 rukun wudu itu. Yang penting 4 rukun wudu itu loh Pak. Yang pertama apa? Membasuh wajah dulu. Ini rukun dulu pertama. Tentang niatnya tadi ada yang memasukkan, ada yang tidak. Yang penting kita para ulama itu tidak berbeda tentang masalah 4 yang dibasuh itu. Tentang niat ada yang masuk ya rukun wudu, ada yang sunnah tidak gitu. Nah, yang pertama yang disepakati para ulama yang tidak ada perbedaan adalah yang pertama membasuh wajah. Dengan perintah apa tadi? Fagsilu wujuhakum. Yang pertama tadi, rukun wudu yang pertama membasuh wajah. Ya. Untuk jumlah basuhan, nah ini jumlah basuhan Pak. Dalam rukun wudu masing-masing cukup 1 kali. Ini jangan dibantah dulu. Sesuai dengan ayatnya. Enggak ada kan di situ salah sama rot, enggak ada di situ. Kan enggak ada itu. Cuma disuruh fagsilu wujuhakum. Kan enggak ada. Wagsilu wujuhakum salah sama rot, enggak ada Pak, enggak ada. Misalkan kalau memang disebutkan, ya pasti berarti. Ini tidak disebutkan. Fagsilu wujuhakum, perintahnya di surat Al-Maidah. Berarti bisa 1 kali. Bisa 1 kali. Hal ini karena ayat tersebut tidak menyebutkan berapa kali jumlah basuhan. Tidak ada disebut itu. Dan ada riwayat dan Ibnu Abbas yang pernah melihat Nabi itu berwudu marotan-marotan. Loh coba. Berarti Nabi pernah melakukan wudu itu cuma sekali basuh. Marotan. Yang dilihat siapa? Yang melihat siapa? Ibnu Abbas. Riwayat Ibnu Abbas meriwayatkan 1 kali gitu. Ini hadisnya jamaah selain Muslim tidak meriwayatkan, dan ini riwayat dari Ibnu Abbas. Berarti Nabi itu pernah membasuh wajah itu anggota wudu yang semuanya itu marotan. Itu yang pertama. Rukun yang wudu itu yang pertama membasuh wajah. Yang kedua membasuh kedua tangan sampai siku 1 kali. Kan sesuai dengan surat Al-Maidah tadi, ya. Wagsilu wujuhakum wa aydiyakum, kan masuk. Wa aydiyakum kan sama dengan membasuh muka dan kedua tangan. Cuma sekali dok, seret kanan dulu, baru kiri sekali, kan gitu. Nah, itu dasarnya adalah lanjutan ayat tadi di atas tadi. Wa aydiyakum ilal marafiq. Berarti kedua tanganmu sampai siku. Cuma sekali dok. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga mengusap kepala 1 kali. 1 kali. Dasarnya dalam ayat di atas wamsahu biru'u sikum. Nah itu. Dan usaplah kepalamu. Nah, 1 kali itu. Kemudian yang keempat rukun wudu, yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki 1 kali. Dasarnya adalah lanjutannya di atas wa arjulakum ilal ka'bain, basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki.
Berarti kalau kita lihat dalil nas surat Al-Maidah ayat 6 itu adalah rukun wudhu 4 itu disepakati oleh para ulama, tidak ada yang berbeda, ya kan gitu. Maka rukun wudhu ini hanya menunjukkan anggota wudhu yang minimal wajib dibasuh, ya ini wajib ini. Kalau itu 4-4-nya ini nggak dibasuh, batal wudhunya. Masalah ada sunnah wudhu, beda sudah. Nah, kan ada rukun, ada sunnah. Namanya rukun itu ya wajib lah Pak. Rukun wudhu ini hanya menunjukkan anggota wudhu yang minimal wajib yang dibasuh, khususnya ketika sangat sulit Pak. Ketika sangat sulit dan terbatas air yang untuk bersuci. Coba panjenengan airnya terbatas, kepingin 3 kali. Iya toh Pak? Berarti kalau membasuh sekali boleh atau tidak? Boleh. Karena apa? Khususnya ketika sangat sulit dan terbatas air untuk bersuci. Sehingga Nabi bahkan pernah berwudu itu hanya dengan 1 mud air. 1 mud air itu gimana Pak? Hah? 1 cangkir segelas. 1 mud Pak. Jenengan sudah bisa Pak? Berarti 1 mud air. Ini hadis riwayat Muslim At-Tirmidzi. Makanya kita harus belajar Pak, bagaimana kita ini tidak israf. Selama ini kita masih bukan saya mengatakan israf, kita ini lebih-lebih sudah air itu. Sehingga sok-sok koyok apa ya, berwudu itu nikmat sekali, dinikmati. Coba kalau kita ini di hutan, kemudian di tempat yang memang jarang air, apalagi zaman Nabi Muhammad SAW ketika dalam perjalanan di di padang pasir, jarang air Pak, gitu. 1 mud gitu. Bagaimana kita bisa tanda wudhu dengan 1 mud, 1 gelas? Pernah ya? Kalau dalam perjalanan kereta kemudian bis itu kan bisa tayamum, kan itu Pak, bisa tayamum karena kondisi. Kalau memang itu ada air di situ, ya monggo, wono aqua, nah kan gitu. Apakah di kereta itu bisa buang airnya, bisa tanda, kan gitu Pak ya. Karena kondisi boleh kalau memang tidak ada air. Tapi ada yang berpendapat, loh aku mau air ya, nggawa aqua. Kan bisa jadi, loh saya ini mau sholat, saya berwudu, sholat di kendaraan, di kereta api atau di bis gitu. Kalau memungkinkan ada air, kemudian bisa kita berwudu dengan air, ya monggo. Tapi kalau nggak memungkinkan, sama jenengan ya apa? Wih, ya apa sih? Wih, banyak kok lagi. Maka kita harus, kalau memang memungkinkan kita ada air, memang wajib Pak. Jangan sampai kita itu berwudu itu kalau tidak ada air, maka tayamum. Kalau selama ada air, nggak boleh tayamum, kan gitu. Karena tayamum itu memang nggak ada air Pak. Nah sekarang kondisi di kendaraan, nah, kalau dulu perjalanan itu dengan onta, kan bisa, ya kan gitu. Airnya, nah lihat kondisi lah, sesuai dengan kondisi. Kalau memungkinkan di kereta api atau di kendaraan itu memang ada tempatnya, oh sip, diutamakan air dulu, jangan tayamum, baru kita sholat. Nah gitu Pak, itu sesuaikan di kondisi. Gimana? Saya ada air. Oh
bisa. Ada air tapi nggak boleh kita megang air karena kalau bahaya. Boleh Pak. Karena itu mudorot ketika kita megang air kademen. Ya contoh ya sakit demam gitu. Tetap kita kan nggak meninggalkan sholat. Tetap kita melakukan sholat dan syaratnya sholat itu harus berwudu. Ketika sakit, kalau memungkinkan kita masih bisa berwudu dengan air, monggo. Tapi kalau nggak memungkinkan, misalkan tipes gitu ya, kita mau sholat, tayamum aja. Nggak harus jangan dipaksa. Kalau dipaksa ya malah sakit, kan gitu. Nah gitu. Itu pertanyaan tadi itu ada air tapi nggak boleh dengan air, kita bahaya. Wademen ya, ono banyu tambah nemen kan gitu. Nggak boleh itu. Nah, ya itulah ya. Berarti Nabi itu menjelaskan bahwa senantiasa berwudu secara apa Pak? Tertib. Maka niat tertib termasuk dari bagian tadi rukun wudu. Sementara ulama Hanafiyah mengatakan bahwa niat dan tertib itu termasuk sunnah. Sehingga rukun wudu tetap 4 sebagaimana petunjuk dohir tadi. Nah sekarang tadi itu berwudu sesuai dengan tata cara berwudu Nabi Muhammad sedang lengkap. Kalau tadi itu kan keterbatasan ya. Boleh kita itu membasuh 4 anggota itu sekali, boleh. Nah karena itu Nabi pernah memang, maka tidak harus 3. Nah, cuma secara umum sunnah wudhu itu ada 3 kali basuhan, sunnahnya. Nah, maka kalau kita sekali waktu itu misalkan sekali ya boleh-boleh saja. Karena terbatas air. Airnya dibagi-bagi ya Pak. Iki banyu niki ayo bagi-bagi. Kan gitu. Engko nek air terbatas kemudian kita basuhnya 3 entek wis. Nah, kan gitu. Makanya kita harus wawasan kita luas. Kan ada itu. Wis air banyune terbatas, kita dalam perjalanan mau sholat itu harus wudu. Sementara dia bersikuku harus 3. Nah ini namanya apa? Ilmu. Nah, ilmu. Kalau airnya terbatas, basuhnya sekali-kali saja, gitu loh. Nah, berarti secara umum sunnah itu 3 kali. Nah, sunnah itu 3. Secara umum sunnah wudhu adalah 3 kali. Basuhan salasan. Itu hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, kecuali kepala cuma sekali, yang lain 3 kali. Nah gitu. Yang diriwayatkan oleh Hamroh Maula Utsman, ini saya bacakan hadisnya supaya tahu. Anna Utsmana ibna Affana radhiyallahu anhu da'a biwudu'in fatawaddo'a faghasala kaffaihi 3 marratin thumma tamadmada wastanthara thumma ghasala wajhahu 3 marratin. Nah ini thumma ghasala yadahul yumna ilal mirfaqi 3 marratin thumma ghasala yadahul yusra mithla dzalika thumma masaha ra'sahu thumma ghasala rijlahul yumna ilal ka'bain 3 marratin thumma ghasala al yusra mithla dzalik thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a nahwa wudu'i hadza. Nah, yang artinya bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta tempat air lalu berwudu.
maka ia mulai membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, ya, membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur telapak tangannya 3 kali, Pak. Nah, celah-celah gini 3 kali, kemudian berkumur-kumur dan menyemburkan air dari mulutnya. Nah, dari sini sampai kemudian hidungnya itu dihirup, ya, gini, kemudian disemburkan, menyemburkan air dari mulutnya. Lalu ia membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh tangannya kanannya sampai 3 siku 3 kali, kemudian membasuh yang kiri seperti itu pula, lalu mengusap kepalanya 3 kali, ya, mengusap kepalanya, kemudian membasuh kaki kanannya sampai kedua mata kaki 3 kali. Kalau yang kepala tadi sekali. Kemudian kaki kirinya seperti itu pula. Kemudian ia Utsman berkata, saya melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wudu ini. Gitu. Jadi Utsman bin Affan itu melihat Rasulullah wudu. Yang ini iki wudune Nabi koyo aku, maksudnya gitu. Ini hadis muttafaqun alaih. Lalu Rasulullah bersabda, siapa yang berwudu seperti wuduku ini lalu sholat 2 rakaat tanpa berbicara antara keduanya, maka diampuni dosanya yang lalu. Berarti ada sunan wudu, Pak. Nah, habis wudu ada sholat 2 rakaat sunnah wudu. Nah, makanya siapa yang berwudu seperti wuduku ini lalu sholat 2 rakaat, nah, lalu sholat 2 rakaat tanpa berbicara, ya, antara keduanya, maka diampuni dosanya yang lalu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dengan demikian tata cara berwudu secara lengkap berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. 1. Niat berwudu, ya, ini lengkap ini. Niat berwudu karena Allah semata adalah awal yang sangat menentukan di dalam melakukan setiap perbuatan. Niat itu cukup dilakukan dalam hati, tidak perlu dilafadzkan, ya. Makanya dengan bismillah tadi, Pak. Nah, bismillah. Niat yang dilafadzkan di samping tidak ada tuntunan dari Nabi SAW, juga karena niat adalah pekerjaan hati, ya, bukan pekerjaan apa? Lisan. Berarti niat itu dalam hati. An-niyatu fil qasdi, di dalam hati. Ya, Rasulullah sendiri hanya menuntunkan untuk mengucapkan bismillah dengan sabdanya tawaddu bismillahi. Nah, berarti Nabi itu menuntunkan, memberikan tuntunan tawaddu bismillahi, berwudulah dengan bismillah. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ahmad, Ibnu Huzaimah dari Anas radhiyallahu an. Berarti Nabi itu memberikan tuntunan itu tawaddu bismillahi. Ini hadisnya riwayat An-Nasa'i, Ahmad, Ibnu Huzaimah. Jelas, Pak, ya? Nah, jelas. Itu yang pertama, urut-urutannya. Yang kedua, membasuh tangan 3 kali. Tangan ini, telapak tangan sambil menyela-nyela jari. Jangan gini tok, Pak. Berarti jari-jarinya di sela-sela gini. Berapa kali, Pak? 3 kali, ya. Nah, di sela-sela jari jemarinya itu. Hal ini karena beliau itu pernah bersabda gini. Ini sunnah, ya. Karena kalau dipikir 4 anggota wudhu sesuai dengan surat Al-Maidah, ya itu. Nah, ini sunnahnya. Asbihil wudu'a wa khallil bainal asabi'i. Nah, ini asbihil wudu'a, sempurnakanlah dalam berwudu, wa khallil itu kan menyela-nyela, wa khallil itu nyela bainal asabi, yaitu
apa? Jari, sela-selailah di antara jari jemari sampai ke dalam pada saat menghisap air kecuali kamu sedang berpuasa. Ini hadisnya yang agak lengkap. Berarti menyela-nyela ini 3 kali jemari, kemudian menghirup apa itu? Ke hidung. Ya, itu juga itu langsung diginikan. Nah, gitu. Nah, itu hadis riwayat At-Tirmidzi, An-Nasai, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah. Beliau itu mencontohkan cara membasuh anggota wudu, yakni dengan sedikit menggosokkan. Ya duluk, ya gitu ya, menggosokkan, digosokkan. Nah, itu yang kedua. Yang kedua apa tadi apa? Membasuh tangan 3 kali sambil menyela-nyela jari jemari. Jangan gini-gini toh, jemarinya ini loh. Khalil ya namanya. Wa khalil bainal asobi. Yang ketiga, berkumur-kumur secara sempurna sambil menghisap air ke hidung. Berarti berkumur sama menghisap, ya. Berkumur secara sempurna sambil menghisap air ke hidung dengan menggunakan tangan kanan. Ambil dengan tangan kanan. Ya. Apa itu? Ngambil gini, kemudian berkumur sambil menghisap. Kan ada airnya. Nah, ya. Menggunakan tangan kanan lalu menyemburkannya sebanyak 3 kali. Berarti nyembur gini juga ini kurang akeh. Oh. Kalau ini berkumur secara sempurna sambil mengusap air ke hidung dengan menggunakan tangan kanan. Kalau memang nggak cukup ya nggak apa-apa tangan kan gitu. Biasanya itu kalau yang anu kan dulu nggak ada keran ya Pak ya. Dulu kan nggak ya ada gayung gitu, tempat air dikucur dulu, baru di tangan kanan dimasukkan, kan gitu. Nah sekarang ngambil keran nih, ya ini gak cukup yang kedidian. Ya karena kita terbiasa banyak sih Pak, dan air mengucur itu. Kalau kita kan ini memang harus latihan Pak, latihan untuk berwudu yang nggak seperti itu, ada kerannya. Praktek perlu praktek bersamaan. Nggih. Berkumur, ambil, kemudian sambil menghirup, ya, menghirup ini langsung disemburkan sama menyemburkannya sebanyak 3 kali. Ya, Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu menceritakan bahwa setelah Nabi SAW membasuh kedua tangannya, famad mado wastang syako min kafil wahidatin fafa'ala dzalika salasan, lalu berkumur-kumur dan menghisap air dari telapak tangan sebelah. Loh, Nabi tangan kanan, ya kan? Cukup itu Pak. Ia lakukan seperti itu 3 kali sambil jros kan gitu Pak. Ambil, memang harus coba Pak. Perasaan kita kan belum cukup karena belum praktek. Saya sudah praktek saya. Iya, memang harus praktek. Biasanya kan kita dengan keran, bos ya kan gitu. Ini dilanjut nanti boleh dilanjut sedikit? Yeah. Sebagai redaksi Al-Bukhari dari Hamron menceritakan bahwa setelah Utsman minta tempat air dan mencuci kedua tangannya 3 kali, summa adkhala yaminahu fil wudu'i summa tamadmado. Madmado itu kan menghirup hidung. Wastang syako wastang saro. Kemudian beliau itu memasukkan tangan kanannya di tempat air itu loh, Pak. Gak ono biyen keran iku gak ono. Misalnya dulu ada keran Pak, ditulis di sini di hadisnya. Berarti tangan kanannya dicelupkan ya. Tangan kanannya itu kemudian beliau memasukkan tangan kanannya
ke tempat air tersebut lalu berkumur-kumur. Loh, masukkan ngambil kan Pak. Nah gini, sambil menghirup, menghisap air dan menyemburkannya. Nah, berarti tidak ada keran untuk tangan, dua tangan nggak ada. Perlu dipraktekkan Pak. Walaupun ada keran, kerannya nggak terlalu besar lah, kecil, tipit gitu. Nah kan ada, oh ngumpul lagi, ini tak coba ya. Nah gitu loh Pak, dipraktek no Pak. Nanti insya Allah nanti kapan nanti kita praktek ya Pak ya. Nah perlu dipraktekkan. Nah itu yang ketiga. Tetapi anjuran untuk berkumur-kumur sampai ke dalam ini, ya sampai ke dalam. Lanjutan riwayat ya tidak berlaku bagi orang sedang berpuasa. Wabaligh fil istinsyaq illa antakuna iman. Sampaikan ke dalam pada saat menghisap kecuali kamu sedang berpuasa. Jangan menghirup, ya biasa saja ya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah. Berarti kecuali puasa Pak ya. Sampai nganu seger. Untuk menjaga apa? Kebersihan, keharuman mulut. Rasulullah itu menekankan untuk bersikat gigi, siwak ya. Ono sing siwak sing pakai kayu boleh. Maka saya di sini itu ada tuntunan dari Majelis Tarjih Tajdid itu boleh ada siwaknya itu baru wudu, ada ya. Boleh sunnah itu malah. Kita kan nggak terbiasa. Ya. Iya. Nah, kita kan seakan-akan kan apa ya? Iya. Padahal itu adalah sunnah. Gitu. Nah di ada itu. Nanti tak kirimin nanti. Berarti menjaga menekankan bersikat gigi, siwak dalam setiap berwudu. Hal ini terbersit pada keinginan Rasulullah, laula an asyqa ala ummati la amartukumhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Berarti siwak itu setiap wudu itu siwak itu dianjurkan. Sekiranya laula tidak memberatkan umatku. Lah, laula an asyqa ala ummati, sekiranya tidak memberat umatku, la amartuhum bisiwaki, sungguh aku akan perintahkan bersiwak inda kulli wudu'in, yaitu setiap berwudu. Hadis riwayat Bukhari, An-Nasa'i, Ahmad. Berdasarkan hadis dari Aisyah bahwa ketika Nabi bangun untuk sholat lail, ya, Nabi itu bangun sholat lail, beliau itu bersiwak lebih dahulu, baru kemudian berwudu dan sholat lail, sholat tahajud. Jadi tangi turu siwak. Nah siwak itu kan karena modern ya iki, duwe ono sikat, ono wodole. Kalau memang pakai kayu ya monggo, tapi sekarang modern. Apa meneh sekali iki apa itu siwak itu apa sikat itu macam-macam Pak. Ya kata Pak ya. Warna-warna yang macam-macam bisa. Terus apa itu odole bagi yang giginya apa iya ono odole khusus Pak. Tapi luaran gitu ya. Nah, sehingga apa ya? Seger gitu ya. Seger. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, membasuh wajah 3 kali secara merata. Nah, ini kita lanjutkan aja nanti kapan ya Pak. Insyaallah Ahad selang lagi lah ya Pak. Kalau Ahad ini nanti Pak Ansarudin baru saya kan gitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.